Assalamualaikum sahabat tercinta, selamat datang kembali di channel Inspirasi Bu Nurul. Kali ini saya ajak sahabat semuanya mengikuti kegiatan saya peringatan Maulidur Rasul di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Semoga dengan peringatan Maulidur Rasul ini semakin menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya pantas untuk mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semoga kehadiran kita untuk mengagungkan ekspresi kebahagiaan kita pada bulan Rabiul Awal, Maulidur Rasul, yang di seluruh dunia semua berbahagia ketika kita mengingat dan kita mempelajari kembali perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan takzim kita, rasa cinta kita kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini kita peringati dengan Maulidur Rasul, kita semuanya pantas diakui sebagai umatnya. Dan kelak semoga semua yang hadir di masjid ini, juga keluarga kita semuanya di rumah, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Dan tiada lupa kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh jamaah muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Keling yang telah memberi kesempatan kepada saya, Bu Nurul dari Pare, bisa bersilaturahim di hadapan panjenengan semuanya. Ternyata di sini pun saya bertemu dengan para sahabat wis koyok dulur kabeh. Setiap bertemu dengan siapapun, ternyata itu akan menjadi saudara kita, saudara di dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya lihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh dengan kegembiraan. Dan ini tadi saya salut kepada grup rebana. Namanya apa grup rebananya? Ulil Albab. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini masih 17 tahun, ya. Semangatnya perlu kita contoh. Usia terus berjalan, tetapi
Tetapi semangat perjuangan, semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah harus tetap mengalir di dalam darah kita. Ketika kita menjunjung, ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, maka orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah, berarti kita akan mencintai beliau. Insya Allah nanti faqad ahabbani, maka sungguh mereka itu akan mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka faqad ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Allahumma amin. Masya Allah. Pertama yang saya lihat ketika tadi sampai di tempat ini, senyum senantiasa terlukis di wajah-wajah panjenengan ibu-ibu muslimat. Nek bapak-bapak dalam mboten ketinggal senyumnya. Tapi insya Allah nggih tersenyum nggih. Nah, berarti apa? Di sini begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah dilakukan, yang sudah dihidupkan. Pertama senyum, tabassamuka fi wajhi akhika as-sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah sing paling ringan. Kok ono wong garek senyum kok abot, berarti nggih mungkin sakit gigi nggih Bu nggih. Sakit gigi berarti pun diusik-usik makin tambah nemen sakit giginya, tapi sakit gigi kita maklum. Tapi ayo sekarang kita kembalikan, kita bangkitkan lagi semangat kita. Hari ini kita bermaulidur Rasul, hari kelahiran Rasulullah. Apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Ketika Maulidur Rasul setiap tahun berulang diperingati, bukan hanya secara seremonial, tetapi harus ada perubahan di dalam diri kita. Ketika kita membaca sholawat, tadi mungkin saya kebagian srokalnya saja, depannya saya belum tahu nggih. Nah, rasa cinta itu tertanam, kita masukkan di dalam hati kita, kemudian kita ekspresikan dengan puja-puji kepada Rasulullah. Istilahnya itu memuji kepada kesempurnaan akhlak beliau, karena beliau diutus oleh Allah sebagai utusan Allah. Tidak ada lain kecuali innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, sudahkah kita bermuhasabah diri, introspeksi kepada diri kita, hati kita? Apakah saya sudah bisa mencontoh, mensuri toladani akhlak beliau? Kira-kira sampun saged niru 100% apa dereng Bu? Dereng nggih, ngaku nggih. Jenengan nek dilarani tiang dengan ucapan saja, misalkan di napa Bu, biasane ibu-ibu niku napa to? Oh, rasan-rasan. Kok padha ning pare karo ning keling. Tapi sedikit-sedikit dihilangkan nggih Bu nggih. Nah, yang namanya lesan, ya toh Bu nggih. Lesan itu lidah tak bertulang niku nlunyur, kadang-kadang mboten krasa. Nah, kita introspeksi kepada diri kita, berbenah, memperbaiki. Kalau orang bisa menjaga lesannya, hafidhul lisan, insya Allah akan aman. Karena terkadang yang namanya lesan, lidah itu lebih tajam daripada apa Bu? Pedang. Jenengan kena pisau berdarah, sakit seketika itu juga. Tapi begitu sudah diobati, dikasih obat merah, mungkin sehari 2 hari sudah sembuh. Tapi kalau ada hati yang terluka oleh lesan kita, kadang-kadang perlu sedino, rong dino, kadang seminggu, 2 minggu, ada yang berbulan-bulan.
Oh ada. Dipikir terus, Masya Allah, hatiku cekit. Nah, kayaknya itu semua kok pernah mengalami nggih. Nah, kalau sudah pernah mengalami, berarti kita ambil hikmahnya. Ojo sampai awake dhewe niku, aku ojo sampai ngelarani. Yang sudah ya sudah, tetapi ke depan ayo kita tata lagi. Punjere niku teng ati ngriki lho, Bu. Ati niku kados istilahnya itu dinamonya, penggeraknya. Kalau hatinya bagus, hatinya baik, insya Allah seluruh anggota tubuh kita itu juga akan baik. Karena rojone yang memerintahkan. Saya ibaratkan hati yang baik, hati yang cantik itu kayak hatinya pengantin baru. Pernah jadi pengantin baru toh nggih? Saat ini jadi pengantin kawak-kawak. Nah, jenengan eling-eling Bu, pas dados pengantin baru niku bolak-balik ngoco terus lho Bu nggih. Kocone niku kotor titik langsung diserbeti. Bolak-balik ngoco, wis ayu apa durung. Apalagi nanti sang suami mau datang dari kerja disambut. Nah, senantiasa bercermin. Nah, hati yang bersih itu ibaratnya seperti cerminnya pengantin baru. Tapi hati yang kotor, nggih, nyuwun sepunten, koyok cerminnya orang yang sudah tua. Orang tua yang sing sampun sepuh, kadang-kadang wis gak kober ngoco. Wis rambutnya ruwek-ruwek. Nah, wis kaca ini sedikit-sedikit sudah kotor, sudah tidak diopeni lagi. Nah, ayo kita jadikan hati kita itu bersih lagi. Kita bersihkan setiap hari dengan kita senantiasa membersihkan hati. Ibaratnya kita seperti membersihkan kaca hati kita dengan apa? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Masya Allah, Rasulullah itu begitu istimewanya bagi Allah. Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Allah begitu memuliakan Rasulullah sehingga ada perintah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pasti menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkan rasa penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah sholat Allah cuma memerintahkan, tapi Allah tidak sholat, wong yang disembah adalah Allah. Allah perintah untuk zakat, kita yang berzakat, tapi Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan kita untuk berhaji, untuk bersyahadat. Memerintahkan, tapi Allah tidak mengerjakan. Tetapi khusus untuk sholawat, nah Allah sendiri juga bersolawat. Para malaikat juga bersolawat. Ping pinten Bu solawate? Napa pas sholat tok? Nah, nggih. Ayo kita sama-sama, apalagi pas dinten Jumat Sayyidul Ayyam kados hari ini, mulai malam Jumat, Kamis sore sampai pada hari Jumat nanti sampai sebelum maghrib, ini perbanyak untuk membaca sholawat.
lebih banyak dibanding hari-hari lainnya. Setiap hari kita setiap saat berselawat juga, tetapi pada hari Jumat lebih digenjot, lebih diperbanyak lagi. Karena apa? Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-33 ini Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan sekali-kali menghukum, mengazab kepada kalian semua sepanjang wa anta fihim, ketika engkau Muhammad masih ada di antara mereka. Wa anta fihim, maksudnya anta kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengazab, tidak menghukum sepanjang mereka juga masih memohon ampun, beristighfar. Dua, Bu, kita itu diberi Allah senjata. Dua, selain diberikan, Allah meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, ada lagi senjata bagi kita, yaitu Nabi Muhammad dan istighfar. Loh, kok Nabi Muhammad dan istighfar maksudnya bagaimana? Nah, asbabun nuzulnya pada waktu zaman Rasulullah. Nah, Abu Jahal itu nantang tenggone Gusti Allah, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, sehingga menantang, ya Allah, aku tidak percaya kalau memang benar-benar Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Aku tidak percaya. Aku menantang, kalau memang benar, turunkanlah hujan. Hujan bukan hujan air, tapi nantang turunkanlah hujan batu dari langit. Bayangkan, Bu, Abu Jahal niku nantang tenggone Gusti Allah, nantang diturunkan azab supaya diturunkan hujan batu. Tapi Allah menurunkan azab ini apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini tadi, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ketika engkau Muhammad masih ada di antara kalian. Karena apa? Masih ada Nabi Muhammad secara fisik. Karena memang pada waktu itu zaman para sahabat dan ada Abu Jahal. Nah, Nabi Muhammad masih sugeng. Ketika Nabi Muhammad masih ada di antara mereka, nah, Allah tidak menurunkan azab. Allah itu sangat memuliakan Nabi Muhammad. Ketika panjenengan, misalkan ada orang yang menyakiti panjenengan, tapi di dekat orang tadi itu ada orang sing panjenengan segani, orang yang terhormat. Kira-kira jenengan badhe nglabrak yang niku wau napa mboten? Mboten, karena ada orang yang kita segani, ada Pak Yai di situ, gak wani aku. Nah, gampang amat seperti itu. Karena adi Nabi Muhammad ini menjadi penghalang dari azabnya Allah. Nah, tetapi bagaimana sekarang? Nabi Muhammad secara fisik sudah tidak ada di dunia. Apa berarti senjata kita sudah hilang satu? Tidak ada Nabi Muhammad lagi. Tinggal satu, yaitu istighfar. Wa ma kanallahu mu'adzibahum
wahum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sepanjang mereka masih mau beristighfar. Apa Bu? Yaitu ketika Nabi Muhammad masih ada secara fisik, ini tafsirnya. Jadi memang betul-betul keberadaan fisik Nabi Muhammad masih ada, ini menjadi penghalang turunnya azab. Sinten sing saged jawab? Supaya Nabi Muhammad tetap hidup di hati kita dengan cara nopo Bu? Sinten sing saged cobi? Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat orang yang paling dekat dengan aku adalah aksaruhum alayyas sholah, mereka-mereka yang memperbanyak sholawat. Karena apa Bu? Sholawat itu juga menjadi rukun sholat. Di mana letaknya sholawat? Sholawat pas sholat letaknya wonten pundi Bu? Wonten tasyahud nggih, at-tahiyat. Nah, itu jadi menjadi sebab menjadi rukun. Kalau rukun ditinggalkan, maka sholat tidak akan syah. Nah, sholawat, hidupkan Nabi Muhammad di dalam jiwa kita dengan kita memperbanyak sholawat. Tuh, jadi tetap walaupun sekarang Rasulullah sudah tiada di antara kita, tetapi beliau masih hidup di alam barzah dan beliau menjawab setiap salam dan yang disampaikan kepada beliau. Maka perbanyaklah sholawat. Nah, yang kedua yaitu dengan istighfar, memperbanyak istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Masya Allah. Kalau niku tasih eling Bu, setiap kali kita mau bepergian atau jenengan mungkin putra putri jenengan, Bu, dalem badhe ujian, Bu, dalem badhe ikut tes, Bu, dalem badhe nglamar kerja, kinten-kinten nasihat yang panjenengan berikan untuk anak-anak apa? Nah, sing ngekeh nek maca sholawat ya nduk ya le, kan ngoten nggih Bu nggih. Jenengan pas bepergian naik bis, lah kok supire ngoten ugal-ugalan ngewebut. Zaman dhisik niku wonten bis niku, bis napa nggih sing bawanter niku. Sakniki wis gak ono. Nah, sakniki wis ndek mobil dhewe-dhewe Ibu. Alhamdulillah. Nah, pas naik mobil, pas naik bis, nah supire niku lho Masya Allah wis ngewebet rabas mboten karu-karuan. Sing jenengan waos napa? Sholawat. Masya Allah, astagfirullahaladzim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bibire gak mari-mari, gak mandek-mandek, selalu basah dengan sholawat. Berarti sakjane sholawat itu faedahnya, manfaatnya sakjane untuk Rasulullah atau kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita. Jenengan malam-malam lewat makom. Nggih nek makome para wali ngoten wis gak wedi blas. Nggih ta Bu nggih? Padang Jinglang jenengan ziarah teng Wali Songo, oke. Jam 12, jam 1, jam 3 ndak ada bedanya dengan waktu siang. Nggak ada rasa takut sama sekali. Masa ana wong ziarah aku wedin, merinding. Nggak ada. Tapi adanya adalah rasa bahagia, rasa takarub, ingin mendekat kepada Allah. Tapi ketika kita lewat makom umum, jenengan lewat malam-malam, moro-moro mburine niku rasa napa Bu? Nah, merinding, bulu kuduk berdiri, bulu roma katanya. Nah, yang dibaca apa? Nggih sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus bersolawat. Nah, solawat itu ternyata menjadi senjata kita, menjadi tameng kita, dan untuk segala urusan apapun
panjenengan dahului dengan sholawat. Doa juga demikian. Ketika doa tidak kita awali dengan sholawat, tidak kita akhiri dengan sholawat. Doa itu seperti melayang-layang. Nah, tapi kalau kita awali dengan sholawat, nah tengahnya intinya doa, akhirnya kita akhiri lagi dengan sholawat. Nah, doa ini akan langsung naik kepada Allah. Satu saat doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang senantiasa kita munajatkan kepada Allah akan tembus tukul. Walaupun kita tidak bisa, istilah itu ngeroyok, cepet toh Gusti, kok doa kula mboten ndang diijabah-ijabah. Sudah, pokoknya kita berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Pokoknya kita berdoa, itu kita sudah dapatkan pahala, bernilai ibadah. Perkara nanti doa itu diijabah kapan, niku hakipun Gusti Allah. Nah, nggih. Paham nggih Bu nggih? Sholawat. Nah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ini biasa disebut sholawat napa Bu? Sing saged angkat tangan. Sing paling sepuh teng mriki sinten Bu? Ada yang paling sepuh? Mak Farida yang paling sepuh Ibu sinten wonten hadir wonten majelis menika? Ayo yang paling sepuh ngaku maju wonten ngriki. Purun apa mboten? Monggo nggih, monggo Ibu ngriki Bu. Mboten napa-napa, dalem mboten nyatek, mboten nyakar. Monggo ayo sini. Ini, monggo Bu ngriki, monggo, 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 monggo. Ah. Asmane sinten? Oh, ngriki monggo monggo ngriki. Kersane tampil nggih. Nah, nek ngeten lak mboten nate berdiri di depan. Ibu yuswane pinten? 7 doso. Nggih, alhamdulillah. Sampun angsal bonus nggih Bu nggih? Alhamdulillah dibonusi kan Gusti Allah, bonus umur, mugi-mugi sehat walafiat, sehat ingkang barokah. Barokah niku tambah apik ibadahe tambah apik. Ngoten nggih Bu nggih. Mumpung diparingi bonus kalian Gusti Allah, ya Allah, Rasulullah mawon wafat umur pinten Bu? 63. Nah, pun diparingi bonus 7 tahun. Mugi-mugi tasik dipengin bonus lagi Bu. Sampai pinten? Oh. Pun sak kersane Gusti Allah nggih, mugi-mugi bonus umur menika dados lantaran wasilah amal kita menjadi lebih baik dan mengantarkan panjenengan untuk masuk surganipun Gusti Allah. Nah, saged sholawat Bu? Saged. Sholawat nggih. Sing paling penak sholawat napa? Pripun nggih? Pripun? Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh niki. Mugi bermanfaat nggih Bu nggih. Nggih, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Maulidur Rasul itu adalah ungkapan bahagia. Kita harus berbagi kebahagiaan kepada siapapun.
Beda dengan pengawasan-pengawasan lintune. Kalau mau lintune isine niku seneng ingat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku wau sholawat. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Panjenengan ping pinten nek istighfar? Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan menurunkan azab sepanjang mereka mau beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Benteng kita. Dan bukan cuma untuk melebur dosa, Bu. Kalau kita bisa melazimkan istighfar, ini bisa juga memudahkan segala urusan kita. Masalah rezeki, jenengan atine kok sumpek, gak ngerti sebabnya. Nate Bu, moro-moro ati niku kok sumpek. Aku kok atiku sumpek, lapo to? Lah lapo apa sing dipikir gak ngerti, gak ono sing tak pikir, tapi kok sumpek. Nate Bu ngoten niku. Nah, duka keng nopo nggih. Nah, berarti itu mengingatkan kita untuk kita berzikrullah. Jenengan bisa bersolawat, jenengan bisa beristighfar. Nah, ada satu istighfar yang sangat agung. Rojone istighfar. Kalau istighfar biasa kan kita tiap hari ba'da sholat kita wirid istighfar. Astaghfirullahaladzim niku paling 3 kali. Nggih ta Bu nggih? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, jenengan bukan hanya pas di atas sajadah, pas wirid saja, tetapi di luar sajadah pun bawa istighfar. Jenengan kalian mengerjakan aktivitas di rumah, jenengan kalih masak, jenengan kalian momong putune, jenengan kalian resik-resik. Nah, jenengan juga hidupkan istighfar. Karena apa? Ben atine ayem, atine tentrem damai. Nanti akan Allah turunkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Nah, ada rojo istighfar. Kalau kita baca sehari 2 kali, pagi dan petang. Napa wonten sing ngertos jenenge napa niku rajane istighfar niku? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa tika mastata'tu amubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika wa abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi Fayafirli bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun monggo milih ya Mbak. Sak tase Bu. Nah, dipetong nggih lah. Nah nggih. Ibu-ibu nggih hafal sedaya? Nek apal kabeh malah kula bingung kok ono hadiahe. Nah, niki lho Bu nggih. Keutamaan Sayyidul Istighfar ini juga menjadi benteng umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa
anta. Nek diwaca isuk ba'da subuh, yakin kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kok nanti siangnya sorenya ditakdir meninggal kalian Gusti Allah, insya Allah masuk surga, jadi ahli surga. Loh, penak apa mboten Bu? Penak, tapi nek eling laline niku lho mbak, ini lola lali nggih. Nah, demikian juga ketika kita baca waktu petang ba'da maghrib, boleh juga dibaca ba'da asyar. Kalau hitungan hijriah itu asar kan sudah ikut besoknya kan Bu Ngena. Kalau malam ditakdir Allah wafat, insya Allah juga akan menjadi ahli surga. Nah, kinten-kinten pengen saged Sayyidul Istighfar napa mboten? Nah, nggak ada catatane. Oh, gampang lah mungkin nggih. Nah, kados senjata kita, Bu nggih, selain Al-Qur'an, sunah-sunah Rasulullah niki gampang, sing kula sampai akhir iki gampang-gampang mawon. Makanya angel-angel gak kelakon malah mubadzir. Sholawat dan istighfar. Syukur-syukur saged ditambah Sayyidul Istighfar. Pun ini. Nah, selain itu, karena Rasulullah itu tadi diangkat, diutus untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ayo akhlak kita juga kita openi. Karena orang itu dinilai baik, yang dinilai baik adalah akhlaknya. Saya berikan satu contoh. Sebentar, nggih. Ini punya peraga lagi ini. Apa Bu niki Bu? Niki napa Bu? Anggur hijau. Purun Bu? Purun? Mangke kok tinggal nggih. Nah, pada suatu hari Rasulullah itu kedatangan tamu. Tamunya itu seorang laki-laki miskin, tapi beliau laki-laki ini tadi sangat cinta kepada Rasulullah. Nah, beliau beli anggur, kemudian ditaruh di mangkok. Saya ingin menghadiahkan anggur ini untuk Rasulullah. Nah, akhirnya laki-laki datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah persembahan hadiah saya, semangkok anggur. Nah, ketika diberikan, disambut oleh Rasulullah, kemudian dibuka. Nah, niki praktek saestu Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah tersenyum. Ambil lagi satu. Wah, nek ngentek niki sak jam dhewe niki mengke. Pokoknya jalan ceritanya ini diambil satu persatu kalian Rasulullah. Setiap satu butir beliau tersenyum. Ambil lagi, tersenyum lagi. Loh, Masya Allah, Rasulullah Bu murah senyum, nggih, gak pelit dengan senyuman. Padahal di situ banyak para sahabat. Sampai sahabat itu heran, kok Rasulullah tidak membagi dengan kita ya? Biasanya Rasulullah itu mesti berbagi, tapi ini dinikmati sendiri. Oh, paling-paling saking enake pikirannya. Nah, akhirnya sampai anggur yang diberikan oleh laki-laki ini tadi sampai habis. Dengan maringi sesuatu tenggone tiyang.
Kok ngoten-ngoten diuwentekne jenengan remen apa mboten? Remen. Jenengan gadah jilbab. Maten-ngoten jen sukane. Maten-ngoten kalih tiyang niku wau didamel pengaosan, digawe yasinan, digawe tibaan, digawe muslimatan. Remen apa mboten? Remen. Nih lho Bu, jilbabe sampai netel-netel tenggone lemari. Nggih napa mboten? Bapak-bapak pakaiannya sak pinten? Kathah pundi Pak pakaiannya bapak-bapak kalian ibu-ibu? Oh ibu-ibu, Masya Allah. Leres Bu, nggih. Ibu-ibu niku sampai pirang-pirang tumpuk. Nek tuku baju nggih pasti sak jilbabe. Disetelne. Nggih to? Bapak niku lho nyengkri ning gone pojokan ku sak tumpuk. Cukup ya gak protes niku lho Bu. Lho jenengan lho Bu, ngeten iki kok jek kurang ae. Kok ana undangan buah lagi. Aku pakai baju apa ya golek meneh. Bapak-bapak nate Bu ribut golek baju. Bu, aku sok arep nang mantenan golek baju. Nate. Nah, bersyukurlah dengan para bapak-bapak, dengan para suami. Diawet-awet nggih Bu nggih suamine nggih. Nah, kersane saged nunggoi nggih. Nah, nunggoi untuk kita terus beramal soleh memperbaiki ibadah kita. Balik lagi teng mriki. Nah, anggure pun entek, kemudian lalaki tadi itu seperti terbang melayang. Masya Allah, anggurku diterima kalian Rasulullah sampai habis senang, sampai akhirnya pergi dengan hati yang riang gembira. Setelah laki-laki tadi pergi, para sahabat datang kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, kenapa tidak berbagi dengan kami? Biasanya apapun berbagi dengan kami. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, tahukah engkau bagaimana rasa anggur ini? Tapi niki manis loh Bu nggih. Yang di kisah Rasulullah tadi, kenapa Rasulullah tidak berbagi? Kenapa dinikmati sendiri? Nah, ternyata muslimat keling jos, nggih. Berarti tahu alur ceritanya. Betul. Anggur ini kuat cut. Tapi Rasulullah ketika makan dinikmati tersenyum. Kira-kira jenengan diparingi jeruk. Diparingi jeruk sing ijo, ngoten-ngoten jenengan buka, jan oncek, jan maem kecut, jenengan saged mesem. Manis. Saged Bu ngoten niku. Dari raut wajah sudah terlihat. Makanya Rasulullah tidak mau berbagi dengan para sahabat karena khawatir nek para sahabat ikut mencicipi anggur itu tadi akan berubah raut mukanya, akan menjadikan kecewanya bapak itu tadi. Makanya disembunyikan, kecut-kecut dinikmati dhewe ben nyenengne bapak yang memberi anggur. Udkhulus surur fil qalbil mu'minin. Masukkan rasa bahagia di hati orang-orang yang beriman. Loh niki lho Bu. Ketoke ngeten iki sepele, tapi coba kita onceki Ibu. Dari kisah ini kita teliti, kita onceki, kita kupas. Inilah akhlak Rasulullah yang tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah mengecewakan hati orang lain. Sedangkan kita bagaimana? Apa kita sudah bisa menebarkan kebahagiaan di lingkungan kita? Sudah senantiasa memberikan warna kebahagiaan. Kadang-kadang kita itu masih gak kroso, awake dhewe itu nyinggung, nyerempet, nyelekit gitu Bu nggih. Nah, jadi perlu kita koreksi muhasabah akhlak kita lagi. Karena dengan akhlakul karimah ini yang akan menjadi ladang dakwah. Sing dakwah bukan hanya yang duduk di depan. Jenengan dengan berakhlakul karimah itu juga sudah dakwah. Iku sapa to kok adabnya
akhlaknya kok baik, kok sopan. Oh, niku muslimat keling, Bu. Oh, Masya Allah, pantes. Pimpinannya sinten? Pimpinannya Bu Umi Rohaihana. Loh, ngoten to? Ikut terangkat dakwah dengan akhlakul karimah. Nah, kalau sudah begini, kita koreksi step by step, sedikit demi sedikit kita masukkan, kita perbaiki diri kita. Bagaimana caranya? Ada pertanyaan ngeten. Orang yang baik itu orang yang bagaimana toh? Rasulullah senantiasa memberikan satu yang sering dilantunkan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kita, apakah diri kita sudah bisa seperti itu? Bisa menebarkan manfaat khususnya di lingkungan terdekat kita. Bu, dalem niku mboten gadah napa-napa, pripun badene memberikan manfaat mboten saged nyumbang. Tetap masih ada jalan. Anfiku walau bisyurbatin ma'in, walaupun dengan seteguk air, walaupun bisyibkin tamratin, walaupun dengan sebiji atau separuh kurma, sak ora-orane, sak gak duwe-duwene, tetap kita masih bisa berbagi. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, kita punya harta, manfaatkan harta kita untuk kemanfaatan umat. Jadi bisa membantu orang lain. Yang nggak punya harta, punya ilmu, berbagilah dengan ilmu. Gak duwe harta, gak duwe ilmu. Oh, aku sehat jian, tenagaku cek kuat. Dulurku lagi repot, tak bantu nih. Nah, membantu dengan tenaga. Harta ndak duwe, kemudian ilmu juga nggak punya, tenaga wis lempret, wis sepuh, wis ringkih, wis lemah. Tinggal satu yang bisa kita gunakan. Napa Bu? Doa. Berdoalah untuk siapapun, baik yang kita kenal maupun tidak. Jadi begitu banyak jalan untuk kita bisa berbagi. Jenengan belum bisa untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan ilmu tausiah di depan. Ndredeg aku, nyekel mik mawon wis. Padahal mik niki lho mboten napa-napa. Niki lho Bu manut. Dia apa-apane manut kok wedi karo mik. Nah, walaupun panjenengan tidak berada di depan, jenengan ketika mendengarkan seperti ini, apa tadi? Senjata yang ada dua senjata, sholawat dan istighfar. Ditularkan kepada temannya yang tidak hadir atau dengan keluarga kita di rumah. Dapat ilmu apa dicatat. Tapi niki wis pinter-pinter gitu tapi gak perlu dicatat, wis hafal. Mugi-mugi nempel nggih, makane kok gak wani akeh-akeh. Dua saja, sholawat dan istighfar. Ketika kita bersolawat, siapa yang nanti aksaruhum alayyas sholah, mereka yang paling banyak bersolawat nanti yang akan paling dekat denganku. Dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, ayo kita perbaiki akhlak kita supaya akhlak kita bisa menjadi lebih baik, bisa mencontoh, mensuri toladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah, dorong sakit tahajud tiap malam. Sakjane ngoten jenengannya saya yakin Bu, tiap malam jenengan iku nggih bangun. Jenengan dicubit,
digigit nyamuk niku kan jenengan gatel, pasti tangi toh. Niku sing jenengan ambil napa nih? Kemule ditarik. Padahal itu adalah bekernya Allah. Jenengan niku ditangene, wahai hambaku, aku rindu kepada engkau. Ayo kita bercinta, bermunajat, berdoa. Akan ku berikan ijabah doa siapapun yang berdoa. Apa yang kalian perlukan? Allah menunggu kita di sepertiga malam. Nah, kok durung saged? Nah, belum bisa puasa sunnah. Ya, kadang-kadang Senin Kemis, kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang boten, namanya manusia. Sholat juga demikian, belum bisa khusyuk. Opo-opo eling nek pas sholat, kuncine lali nek goleki ngeteprek gak ketemu-ketemu. Begitu sholat, Allahu Akbar, tasik atine cek tenggone Gusti Allah niki. Baca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah. Begitu mau baca surat, loh tiba mau koyo eneng kono ketemu. Eling blonjo kok durung disusui, elenge kok ya ning pas salat. Lho, nggih? Kathah ngoten niku. Nah, belum begitu sempurna ibadah kita niku tasih adoh, Bu. Tapi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rasulullah sayang dumateng panjenengan. Ayo kita sambut sayang dan cintanya Allah dan Rasulullah. Dengan jalan apa? Gandolan tenggone Rasulullah. Sing paling penak nggih perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo grup Robana. Asarokol terus refnya. Oke. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salat
solawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kersane nopo? Doa itu terangkat dengan sebab solawat. Niku nggih Bu nggih. Nah, niki sampai jam pinten Bu? Sholat asar kalau mangke takmirnya, wah Bu Nurul niki ndak tahu waktu, ini jam 15.24, setengah 4 kurang. Kalau betah loh Bu nggih. Doa nih sudah. Oh, ngoten nggih nggih. Nah, apa ini yang belum saya sampaikan? Sholawat sudah, kemudian istighfar sudah, kemudian kita senantiasa mendawamkan, nggih. Tadi kita ada tambahan dengan sayyidul istighfar. Jadi kita momentum setiap Maulidur Rasul harus ada peningkatan, harus ada perbaikan-perbaikan di dalam akhlak kita, karena supaya kita memantaskan diri kita untuk diakui sebagai umat Rasulullah, dan untuk supaya nanti syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sunah-sunah harus kita hidupkan. Di samping kita memperbanyak sholawat, sunnah Rasulullah ini senantiasa kita hidupkan di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan terdekat kita. Rumah ketika disinari oleh cahaya Al-Quran. Zainu buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan Al-Quran. Al-Quran panjenengan setiap hari sampun saged istiqomah nggih mugi-mugi. Setiap hari berapa juz? Kok juz to Bu Nurul? Berapa lembar pun? Berapa lembar? Masya Allah, kalau niku nek ada rumah jam 2, jam setengah 3, jam 3 sudah ada lampu yang menyala cetik, kemudian ada suara gemericik air di kamar mandi, mengambil, oh ngaku nggih. Nah Bu, nggih pipis enggih. Nggih, jenenge wong sepuh. Kadang-kadang gak ping 1, gak ping 2. Ayo sing diguyur mboten cuma ngisore, tapi diangkat digawa nang ndukur dengan berwudu. Walaupun panjenengan nanti ketika sholat belum bisa sholat sampai 11 rakaat, belum bisa sholat dengan sesuai yang senantiasa Rasulullah istiqomahkan. Jenengan dengan mendirikan 1 kali salaman 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam, boten napa-napa, latihan Ibu. Ngantuk-ngantuk Ibu, enak-enake mancal kemul. Ayo ijtihad, berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh berusaha. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi diri kita. Pas sholat jenengan niati, boleh niat sholat tahajud, bisa diniati sholat taubat. Aku kok duwe hajat pengen mantu, misalkan anakku wis gede, wis wayahe. Wonten Bu sing wonten pun wayahe? Wonten, pengen. Nah, nek gadah unek-unek, ada hajat kerentek, ayo disampaikan. Disampaikan tanggane sinten? Tenggone Gusti Allah. Dirikanlah sholat di sepertiga malam terakhir. Walaupun ketika panjenengan Allahu Akbar maos Fatihah sing diwaca
Yasin. Allahu Akbar. Pareng Bu? Pareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Saged Bu? Saged. Angsal? Angsal. Pun sak mampune panjenengan, sing penting panjenengan purun nglampahi salat malam nggih awal-awal. Nanti pada suatu saat ketika panjenengan sudah memperbanyak sholawat, Allah akan membimbing panjenengan menyenangi, menikmati ibadah-ibadah sunnah, termasuk ibadah sholatul lail. Sing diwaca wis boten Yasin, boten Alif Lam Mim, boten Nun, tapi yang dibaca sudah mulai agak panjang-panjang. Al-Waqiah, ada yang hafal surat Al-Waqiah? Ayo Bu, sing hafal berbagi. Ini bukan untuk istilahnya, bukan pamer, sama sekali tidak. Untuk memberikan inspirasi, memberikan satu dorongan motivasi kepada yang lain. Saya ingat Bu, orang itu nanti ketika di ujung hidupnya akan seperti kebiasaannya. Kalau kebiasaan hidupnya ketika masih sehat, sering tilawah Quran, sering dibahas, sering sholawatan, insya Allah di akhir hidupnya yang diingat di dalam pikirannya, di dalam hatinya tidak jauh-jauh dari itu. Kalau malih teringat dengan almarhum bapak saya, nggih. Ketika beliau sudah sakit nemen, nggih. Istilahnya itu sudah koma. Saya masih lamat-lamat pada waktu itu. Tubuh sudah tidak bisa bergerak semuanya, tapi lesan ini masih bisa bergerak. Apa yang diucapkan sesuai dengan kebiasaan beliau. Sudah tidak bisa menerima makanan, hanya setetes demi setetes yang bisa masuk di dalam mulut beliau untuk sekedar membasahi kerongkongan. Tapi yang keluar dari lisan beliau adalah apa-apa yang setiap hari semasa masih hidup, semasa masih sehat, itu yang dilakukan. Yang keluar adalah ayat-ayat kalam-kalam Allah. Masya Allah, walaupun sudah tidak bisa urut mulai dari surat Al-Baqarah, surat An-Nisa sampai seterusnya, tidak. Tapi dalam ingatan itu hanya ayat-ayat Allah yang diingat. Coba bandingkan kalau setiap hari yang kita baca bukan sholawat, bukan Al-Quran, tapi kalau yakin nek muslimat niku wis pasti nggih Bu nggih. Insya Allah sholawat gak tahu keri, Al-Qur'ane nggih diopeni. Nah, belajar nggih Bu nggih, sedikit demi sedikit kita menuju kepada akhir penghujung hidup kita. Bagaimana nanti kita bisa meraih husnul khotimah. Pripun Bu, kersane saged meraih husnul khotimah niku pripun? Ayo kita sharing, kita berbagi. Niki mau Al-Waqiah sida napa mboten? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussa
dosa. Ayo terus. Sinten bisa 10 ayat mawon. 10 ayat mawon. Wonten? Sakjane ibu niku saged tapi isin. Niki saking apike niku lho Bu, gak gelem memperlihatkan amaliyahnya. Nah, Bu nggih. Al-Mulk niki nggih sekali-sekali muslimat Yasin nggih ditambah Al-Mulk. Niki mengke sing ngancani jenengan teng alam kubur dados penghalang siksane Gusti Allah. Wonten apa mboten lebu siksa kubur? Wonten, yakin, hakul yakin. Nah, nek jenengan saged masukkan Al-Mulk di dalam jiwa kita, malaikat mungkar nakir gak wani nyedeki ning gone jenengan. Karena apa? Ada kalam suci Allah di dalam hati kita. Wis nempel dadi siji. Nah, niki sangune nggih Yasin nggih, tapi ojo lali Al-Mulk nggih. Al-Mulk itu kalau bisa dihafalkan. Satu saat kalau kita ditakdir Allah bisa bertemu lagi, kita bahas nanti surat Al-Mulk. Al-Waqiah sangune ning donya. Nggih ta Bu nggih? Di samping juga untuk akhirat, tapi keberkahannya sudah bisa kita rasakan ketika kita berada di dunia. Niki maki kok malih duwa to Bu nggih? Pun suatu saat kita bahas Al-Mulk, Al-Waqiah kalau Allah masih mentakdir kita bisa berjumpa, bersilaturahim kembali. Pun sakniki ngeten mawon. Ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan mengke sing ada suara terdengar ya itu yang mendapat. Kersane adil mosok ibu-ibu tok. Kula niku ngusakne lho Bu. Mosok Masya Allah pakaiane bapak-bapakku nyentil ning pojokan sak tumpuk. Ibu-ibu Masya Allah. Nah, bapak-bapak, panjenengan ketika bersama ibu, masih gak ada ibu toh nggih? Ibu maksudnya istri. Nah, ridallah fi ridho titik. Kalau bersama istri, kalau masih ada orang tua, ridallah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak ridhonya kedua orang tua. Tapi kalau sudah berumah tangga, istri, nah ridallah fi ridho. Pundi suarane bapak? Alhamdulillah berani tampil dengan Bapak sinten? Pak Hamzah. Pundi Pak istrine Pak? Oh boten derek. Pun niki mengke nggih. Untuk Bapak panjenengan tampi mugi-mugi dados manfaat. Tambah sayang kalian istri nggih Pak nggih. Istrinya dilus-lus disayang-sayang nggih. Kersane awet sehat wal afiat. Umuripun panjang dan barokah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Nah, ampun monggo nggih. Lho ngeten lho Bu nggih. Ayo satu lagi di daerah sini. Tiki wau tasik satu toh. Pun panjenengan bisa melantunkan siapa yang bisa membaca sholawat Al-Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Terusnya, lah pun paringi bocoran lho pun niki wau. Ataupun sholawat napa mawon angkat tangan. Nah, monggo sing kudung biru.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Santun. Alhamdulillah, nggih kabeh selawat Nabi nggih. Alhamdulillah, monggo milih. Suarane merdu lho nggih, mangke ikut gabung kalian grup rebana selawat. On garek siji plus anggur niki. Ayo pertanyaannya terakhir, kita berusaha untuk nanti di ujung penghidupan kita supaya bisa husnul khotimah. Ada doa yang senantiasa dilantunkan, ada lantunan doa untuk bisa meraih husnul khotimah. Gampang niki. Mosok muslimat lo, ayo. Ini loh Bu, terngiang-ngiang wonten ngriki. Pun terserah panjenengan. Supaya bisa meraih husnul khotimah, di samping kita istiqomah dengan amal-amal soleh, kebiasaan-kebiasaan baik, setiap saat, setiap waktu diiringi dengan doa. Husnul khotimah, akhir yang baik. Jangan diucapkan, angkat tangan. Oh, ngerti, mboten napa-napa. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau di akhir ujung terakhir di lisan itu maksudnya, oh gitu, nggih bisa juga. Kalau di akhir hidupnya man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten lagune ta Bu nggih? Pripun Bu lagune? Pripun saged? Oh, mboten saged. Nggih, mboten napa-napa. Monggo niki pun sak paket. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa meraih husnul khotimah. Allahumma amin. Nggih, memang Bu, kita mudah-mudahan akhir hidup kita bisa melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu nggih. Desa Keling hebat. Mudah-mudahan terus semangat berjuang untuk menghidupkan, meneruskan risalah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Marilah kita tengadahkan kedua tangan kita, hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, uhibbuka ya Allah, uhibbuka ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana
wa barik lana fima a'taitana wa barik lana fima 'allamtana ya Allah wa barik lana fi qiraatil qur'anana ya Allah wa barik lana fi sholawatina ya Allah wa barik lana fi auladina ya Allah wa barik lana fi jama'atina ya Allah wa sallimna fid dunya hatta al-akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana ighfir lana ya Allah ighfir lana ya Allah ighfir lana ya Allah fa inna maghfirataka awsa'u min jami'i dhunubina irhamna ya Allah fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina ya Allah. Allahumma yassir lana ya Allah Allahumma yassir lana ya Allah Allahumma yassir lana ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan taubat sebelum kami wafat ya Allah. Berikanlah kami pengampunan-Mu ya Allah di detik-detik terakhir kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami ya Allah zuriyah keturunan yang solih dan solihah ya Allah, sehingga ketika kami nanti telah tiada ya Allah, mereka bisa mendoakan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jika masanya nanti Engkau memanggil kami ya Allah, panggil kami dalam keadaan sudah Kau ampuni segala dosa-dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Sudah Kau persiapkan generasi-generasi kami menjadi generasi zuriat keturunan yang solih dan solihah ya Allah. Dan panggil kami ya Allah dalam keadaan husnal khatimah ya Allah. Husnal khatimah ya Allah. Husnal khatimah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana ya Allah bisiril Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal. Mudah-mudahan berbagi kita pada sore hari ini akan senantiasa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Saling mendoakan dalam kebaikan, semoga kita semua kelak dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ilal liqa fi amanillah. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.